Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Rosidi MSI selaku dosen mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang khauf, roja, wara, dan suhud dengan anggota kelompok saya sendiri Isna Septiana dengan NIM 210803635 dan rekan saya Diah Ayu Sapitri dengan NIM 210803658. Baik, kami akan menjelaskan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian dari khauf, roja, wara, dan suhud. Selanjutnya ada ciri-ciri dari khauf, roja, wara, dan suhud. Dan yang terakhir ada apa saja tingkatan dari khauf, roja, wara, dan suhud. Yang pertama ada khauf. Secara bahasa, khauf berasal dari kata khofa, yakhofu, khaufan, yang artinya takut. Maksudnya adalah sikap jiwa yang menunggu sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah atau kegalauan hati yang membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Sedangkan secara istilah, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir jika Allah tidak senang kepadanya. Khauf timbul karena pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam sehingga ia merasa khawatir jika Allah melupakan atau takut kepada siksa Allah. Al-Asfahani menyatakan bahwa khauf adalah tawakkul ma'ruhi an amaratin madnunatin au ma'lumatin kama annar roja awal fama'a tawakkul mahbubi an amaratin madnunatin au ma'lumatin fil umurid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, yang artinya perkirakan akan terjadinya sesuatu yang dibenci karena pertanda yang diduga atau yang diyakini, sebagaimana harapan dan hasrat tinggi itu adalah perkirakan akan terjadinya sesuatu yang disenangi karena pertanda yang diduga atau diyakini, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Selanjutnya, roja. Roja berasal dari bahasa Arab yang berarti berharap atau optimis. Roja adalah perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan atau disenangi. Sedangkan secara istilah, roja diartikan sebagai suatu sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Allah telah menganjurkan kita untuk mengharap karunia-Nya dan melarang kita untuk berputus asa dari rahmat-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, wara. Wara berasal dari bahasa Arab yaitu wara'a, yara'u, wara'an, yang berarti menjauhkan diri dari dosa, maksiat, dan perkara syubhat. Sedangkan menurut istilah adalah kesanggupan diri untuk meninggalkan dan menjauhi semua perkara yang haram dan sesuatu yang tidak jelas haramnya. Secara tidak langsung, makna wara telah tersirat dalam firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 15 yang berbunyi, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Selanjutnya, suhud. Suhud berasal dari bahasa Arab yaitu sahida, yasyahu, suhdan wa sahadah, yang berarti meninggalkan dan tidak menyukai. Sedangkan menurut istilah adalah
mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Zuhud merupakan suatu makam menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengamalkan ajaran ini lebih mencintai urusan akhirat daripada urusan dunia. Tidak tertarik untuk mencintai dan menikmati kenikmatan dunia. Mereka menganggap materi dunia sesuatu hal yang rendah dan menjadi hijab atau penghalang menuju makrifat. Tujuan utama hidupnya bukan untuk berlomba-lomba mencari materi dunia, tetapi untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu yang bunyinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam fal yang dur bima yarji'u rawahu Muslim, yang artinya, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat, melainkan seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut, lalu ditarik kembali. Lihatlah, seberapa banyak air yang melekat di jarinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, ciri-ciri khauf. Yang pertama, mampu menjaga tutur kata dan perbuatannya dari perilaku maksiat yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, semakin hari bertambah rajin ibadah dan amal kebaikannya. Yang ketiga, tampak berani menghadapi setiap rintangan sepanjang untuk membela kebenaran. Yang keempat, jika disebutkan nama Allah kepadanya, hatinya bergetar dan jiwanya khusyuk mengagumi keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa menjauhi dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ciri-ciri roja. Yang pertama, memiliki sifat jiwa optimis dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, tekun dan ulet dalam mengerjakan suatu pekerjaan meskipun sering dihadapkan pada kegagalan. Yang ketiga, menghargai waktu dan kesempatan untuk senantiasa dimanfaatkan dengan baik. Yang keempat, tidak patah semangat dalam menjalani tugas belajar atau bekerja. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang bagi semua hambanya. Selanjutnya, ciri-ciri wara. Yang pertama, menjaga lidah dari mengumpat atau gibah. Kedua, menjauhi dan berprasangka buruk atau suudzon. Yang ketiga, memejamkan penglihatan dari perkara yang haram. Keempat, berbicara benar atau tidak bohong. Yang kelima, mengetahui bahwa segala nikmat itu dari Allah supaya tidak ujub. Yang keenam, menginfakkan harta benda dalam jalan Allah. Yang ketujuh, tidak sombong, konsisten dalam melaksanakan jamaah dan ibadah sunnah. Ciri-ciri zuhud. Yang pertama, tidak merasa suka ketika mempunyai harta dan tidak pula merasa susah ketika tidak mempunyai harta. Yang kedua, merasa sama antara dipuji atau dicela. Yang ketiga, merasa senang hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tingkatan khauf, roja, wara, dan zuhud. Yang pertama, tingkatan khauf. A. Takutnya orang awam dari siksaan dan hilangnya pahala. B. Takutnya orang khawas dari celaan dan hilangnya kedekatan dari sisinya. C. Takutnya orang khawasul khawas akan tertutupnya pandangan dari akhlak yang buruk. Yang kedua, tingkatan roja. A. Pengharapan orang awam, yakni tempat kembali yang baik dengan diperolehnya pahala. B. Pengharapan orang khawas, yakni ridho dan kedekatan di sisinya. C. Pengharapan orang khawas al-khawas, yakni kemampuan untuk melakukan musyahadah dan bertambahnya tingkatan derajat dalam rahasia-rahasia Tuhan yang disembah. Ketiga, tingkatan wara. A. Tingkatan pertama, golongan yang memiliki sifat wara dalam menjauhi perkara syubhat, yaitu sifat di antara halal dan haram yang sudah bersifat mutlak kejelasannya. B. Tingkatan kedua, waranya arbab al-qulub atau golongan yang memiliki hati yang bersih, dan mutahakikin atau golongan yang memiliki keyakinan yang kuat, yaitu menjauhi segala hal yang bersumber dari hati yang berpotensi membuat hati menjadi gelisah dan bergejolak ketika mengambil perkara yang syubhat. C. Tingkatan ketiga, waranya arifin atau ahli makrifat dan wajidin atau golongan yang mencintai dan merasakan menemukan Allah. Ini diungkapkan Abu Sulaiman Ad-Darani. Segala hal yang bisa memalingkan dari Allah merupakan kejelekan
dan kesialan bagimu. Yang keempat, tingkatan zuhud. A. Al-mubtadin atau tingkat pemula, yaitu orang yang kosong tangan dan hatinya dari harta kepemilikan. B. Al-muttahaqiqin, yaitu golongan yang memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Golongan yang mengetahui dan meyakini bahwa jikalau dunia diberikan kepada mereka dengan status kepemilikan yang halal, dijanjikan pula ketiadaan hisab di akhirat atas status kepemilikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.